Jadi di sini kita akan mereview Huawei MatePad 10.4. Jadi di sini untuk tanggal rilisnya itu 2020 April tanggal 28. Dan di sini adalah barangnya, dan di sini masih segel ya guys. Oke, dan di sini beratnya itu 450 gram. Dan di sini untuk varian yang saya ambil yaitu RAM 464. Oke, jadi ini menggunakan prosesor Kirin 810. Dan di sini untuk resolusi layarnya itu 1200 kali 2000 pixel. Oke, langsung kita buka. Untuk tampilan dusnya di depan ini ada, di sisi kanan ini ada tulisan Huawei. Di tengah ada Huawei MatePad dan di kiri ini ada size-nya yaitu 10,4 inch. Dan di sini menggunakan app galeri dari Huawei-nya. Untuk samping kiri, kanan, atas, bawah tidak ada apa-apa. Jadi langsung kita buka saja. Oke, di sini kita buka dulu segelnya. Oke, di sini kita akan angkat dusnya. Setelah itu kita taruh di samping kiri. Yap, jadi di sini sudah terlihat tabnya. Jadi di sini masih terbungkus segel. Kita akan angkat dulu tabnya. Setelah itu saya taruh di samping dulu. Jadi isi dari box tersebut yaitu pertama ada tempat untuk kepala charger. Di sini tinggal kita buka. Oke, ini adalah kepala chargernya. Ini menggunakan 0,5 ampere 10 watt. Oke. Jadi di sini kita masukkan lagi. Lanjut ke box sampingnya. Oke, dan di sini ada tulisan IMEI, tapi di sini bukan IMEI tapi MAC. Dan untuk varian yang saya ambil ini warnanya midnight gray. Oke. Dan di sini adalah tempat atau box yang berisi dokumen dan kabel. Jadi di sini kita akan buka dulu. Sudah, dan di sini kita keluarkan pembukanya. Oke. Dan di sini pertama ada kabel. Dan ini menggunakan USB Type C. Oke. Lalu kita taruh di samping dulu. Lalu ada kitab-kitab yang berisi panduan mulai cepat atau quick start guide, dan tidak ada lagi. Setelah itu ada buku atau kartu garansi perangkat merek Huawei. Oke, setelah itu ada SIM ejector, dan di sini ada dongle aux. Ya, karena di tab ini tidak tersedia lubang aux 3,5 mm. Oke, langsung kita singkirkan dulu isi dari box tersebut. Oke, jadi di sini sudah ada tabnya. Jadi di sini kita akan buka Huawei MatePad-nya. Oke, di sini kita akan buka. Yap. Dan di sini sudah perjalanan keluar tabnya. Oke, kita akan tataki dulu MatePad-nya, dan di sini untuk MatePad-nya posisinya yang betul yaitu seperti ini. Yap, kalian bisa lihat. Pertama, di sini saya akan zoom secara otomatis. Boom. Oke, jadi kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel dengan fitur HDR. Dan untuk perekaman video menggunakan kamera depan yaitu 1080 pixel yang bisa sehingga 30 fps. Oke, lanjut ke sisi atas dari tab Huawei ini. Oke, di sini untuk tombol di atas ini yaitu volume up and down dan 4 buah lubang mikrofon, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini kita akan lanjut ke posisi bawah dari MatePad ini. Oke.
Untuk posisi bawah MatePad ini terdapat 2 buah lubang speaker, dan yang di tengah ini adalah lubang charging untuk USB Type-C. Dan di sini tabnya sudah menyala. Oke, dan di sini untuk tombol di atas yaitu ada on off dan 2 buah speaker lagi. Jadi totalnya ada 4 speaker, dan ini memiliki tune by Harman Kardon dengan stereo speaker. Dan untuk di sisi bawah dari Huawei MatePad ini, di sisi samping kiri atau di sisi samping bawah tergantung perspektif Anda. Dan di sini terdapat lubang untuk SIM dan external memory. Dan di sini sistemnya yaitu menggunakan SIM ejector. Iya, oke. Untuk di sisi belakang dari tab ini, yaitu satu buah kamera beresolusi 8 megapiksel dan memiliki autofocus. Untuk di atas ini terdapat LED flash, dan untuk kameranya ini memiliki fitur HDR dan panorama. Untuk di bawahnya ada sensor lagi. Untuk perekaman video ini menggunakan resolusi 1080 pixel hingga 30 fps. Untuk di tengah ini terdapat logo Huawei, dan di bawah ini terdapat stiker yang bertuliskan kelengkapan yang terdiri dari MAC dan nomor seri. Oke, langsung kita lanjut ke dalam tabnya. Di sini untuk zoom otomatis akan dinyalakan, boom. Dan di sini kita akan nyalakan. Untuk tabnya di sini kita swipe untuk unlock. Yap. Dan di sini adalah tampilan awal dari Huawei MatePad. Oke, di sini kita akan bahas dari OS-nya. OS-nya ini menggunakan Android 10. Di sini kita akan buka di About Tablet. Ini menggunakan sistem OS dari Huawei MUI, itu menggunakan seri 10. Dan di sini menggunakan Android 10 juga. Untuk chipset dari MatePad ini menggunakan Kirin 810. Dan ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu RAM-nya 4GB, internal storage 64GB. Untuk resolution 2000 x 1200. Dan di sini dan lain-lain. Oke. Kita lanjut ke GPU-nya. GPU ini menggunakan Mali G52 MP6, dan ini untuk CPU octa-core 2x2,27 GHz, Cortex A76, dan 6x1,88 GHz, Cortex A55. Oke, lanjut ke COMS. COMS ini menggunakan WLAN. Sebentar. Dan di sini menggunakan WLAN, menggunakan Wi-Fi 802.11 ABGNAC, dual band, Wi-Fi direct, and hotspot. Untuk seri Bluetooth ini menggunakan 5.1 A2DP LE. Untuk GPS ini tersedia, dan di sini juga GPS dan BDS itu tersedia di seri LTE only. Oke. Di sini untuk NFC tidak tersedia, untuk radio tidak tersedia. Untuk USB ini menggunakan USB Type-C 2.0, dan di sini kita akan bahas sensor-sensor yang ada di sini. Oke. Di sini untuk sensornya itu menggunakan accelerometer, gyro, proximity, dan kompas. Untuk baterai di sini itu menggunakan 7250 mAh. Non removable, jadi ini baterai bukan baterai copot lepas, atau ini disebut dengan baterai tanam. Oke, di sini warnanya untuk kalian beli di Huawei MatePad ini itu terdiri dari white and gray. Dan di sini untuk harga dari Huawei MatePad ini sekitar 4.200.000. Oke. Jadi di sini ada yang belum saya sampaikan, yaitu untuk layar ini yang kalian bisa lihat ini, itu
menggunakan IPS ya guys. Cuman ini emang kualitas layarnya bagus banget sih guys. Dan di sini 10,4 inch. Oke, untuk berat dari Huawei MatePad ini 450 gram. Dan di sini untuk stylus juga support, cuman tidak tersedia dalam paket penjualan. Dan di sini jika kalian membeli saat promo, dan di sini saya membeli saat promo, kita juga dapat Huawei MatePad case. Dan di sini original dari Huawei-nya. Dan di sini memang khusus. Di sini kita akan pasangkan juga casingnya. Kita akan angkat dan kita taruh ke tengah. Kalian bisa lihat ini casingnya, kita buka dan kita arahkan posisi kameranya. Oke, di sini kita akan pasang. Oke, sudah terpasang ya guys. Dan di sini untuk posisi tabnya seperti ini. Nanti posisinya bisa kalian berdirikan seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Jadi seperti kayak desktop gitu. Oke, jadi ini emang satu set bundling seharusnya. Dan nanti untuk link pembelian saya akan taruh di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton. Pastikan kalian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. And sayonara.